Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Didoakan sehat semua ya, sekeluarga, bahagia, rezeki lancar. Kita kalau ngomongin masalah Land Cruiser series, apalagi Land Cruiser ya series 40, ada FJ40 yaitu bensin, ada BJ40 yang dieselnya, itu nggak ada habisnya. Contohnya FJ40 atau hardtop yang biasa orang sebut di belakang saya, ini tahun 79 akhir. Tangkinya sudah dikolong, karena kalau 79 awal itu tangkinya masih di bawah jok ya. Jadi perbedaannya itu kalau tangki di bawah jok, walaupun mobilnya rapi, mobilnya wangi, AC-nya hidup, kacanya tertutup semua, itu bau bensin nggak bakal bisa hilang. Tapi kalau tangkinya sudah di bawah kolong mobil itu, ya nggak ada lagi bau bensin ya. Kita kalau bicara masalah FJ40 hardtop, yang pertama sekali yang harus diperhatikan kalau saya adalah bodinya. Kenapa bodi? Karena untuk restorasi bodi itu sangatlah susah dan lama. Kalau orang yang tidak berpengalaman merestorasi bodinya hardtop, begitu dilepas pintunya, kapnya dilepas, atau pisnya dilepas, kemudian dipasang lagi, itu biasanya tidak center. Ada yang miring, ada yang begitu nutup pintunya tidak rapat, ada yang sela-sela nut-nutnya juga tidak nyambung. Jadi harus betul-betul orang yang berpengalaman. Setelah body, saya baru memerhatikan masalah perintilan-perintilan aksesoris ini. Cari yang benar-benar mendekati ori. Kalau kita sekedar ori look atau sekedar modifikasi, itu banyak sekali jualannya. Tapi kalau barang-barang orinya itu, kalau kita punya uang, belum tentu barang ori itu ada. Minimal mendekati ori seperti ini, mulai dari lampu-lampu, koito, kemudian aksesoris-aksesoris lainnya, usahakan mendekati ori semua. Karena untuk mencari barang ori itu sangat susah sekarang. Nah, kalau kita kemudian setelah perintilan-perintilan variasinya ini atau pernak-perniknya, baru saya ke sektor mesin. Mesin itu lihat apakah memang masih sehat atau memang perlu perbaikan. Kalau untuk di part mesin masih bisa kita cari ataupun kita kanibal, namun kalau untuk original look saya sarankan yang betul-betul mendekati originalnya lah, beli barang-barang yang originalnya. Kemudian baru ke persneling, ke gearboxnya tadi, kemudian ke kaki-kaki. Nah, mobil saya ini mesin masih originalnya 2F yang sudah timbul, karena 79 air sampai 80, 81, 82 itu ditutup silinder headnya itu tulisan 2F-nya timbul. Kemudian juga untuk gearboxnya juga masih 3 speed ya. Jadi value-nya mengendarai FJ40 hardtop ini kalau menurut saya itu adalah nilai historisnya, teman-teman. Kita bisa membeli masa lalu itu melalui barang-barang seperti ini. Nah, seperti juga misalnya setirnya itu harus setir aslinya, yang besar itu setirnya. Joknya juga masih joknya 21 yang tidak bisa disenderkan ke belakang. Jadi value-nya, nilainya itu ya betul-betul kita rasakan feel membawa mobil antik, mobil hardtop itu. Kemudian kaki-kakinya juga sini, teman-teman. Kaki-kakinya di sini teman-teman bisa mengganti pernya itu, karena sudah usianya 40 tahun lebih ya, lebih baik kalau saya diganti. Nah, di sini saya pakai pernya Ome, kemudian shocknya juga pakai Ome yang nitro shock ya. Kemudian juga untuk masalah pengereman juga, teman-teman, karena sekarang kan sudah banyak kendaraan yang beredar di jalanan, sehingga pengereman aslinya hardtop ini depan tuh masih pakai drum atau pakai tromol, belakang pakai tromol. Nah, kalau punya saya, depan ini sudah saya ganti dengan cakram. Sudah pakai cakram, kemudian belakang tetap pakai tromol, karena pengereman itu kan kalau belakang hanya sekitar 30-40% saja untuk pengereman. Kalau di depan berpengaruh sekali, yaitu 70% dampaknya pengereman itu. Kemudian di depan saya pasangkan winch electric winch ya, 8274 M50 yang memang untuk motornya sudah saya ganti 9,5 XP.
Kemudian selingnya saya pakaikan plasma roof yang ukuran 12, perletnya juga sudah pakai yang aluminium, sehingga depan ini lebih padat ngelihatnya ya. Depan juga di bumper saya pasangi, kalau orang menyebutnya ini karet bumper, karet tetek kalau orang bilang gitu ya. Kemudian lampu-lampu masih Koito, ini teman-teman bisa lihat masih merek Koito aslinya. Kemudian jangkar juga masih ori, jangkar kap mesin juga masih ori. Nah ini juga teman-teman, stangnya wiper ini yang membedakan original bawaan mobil dengan original atau kita beli di toko, walaupun dia ori, dia tidak akan bisa lurus seperti ini. Pasti dia akan naik seperti ini. Dia akan, kalau yang ori dia lurus, rata dengan karet kaca depan. Untuk sektor kaki tadi di awal saya sebutkan bahwa per saya pakai Ome, shock juga pakai Ome. Nah di Indonesia Ome itu masuknya itu medium, yang soft tidak masuk. Jadi untuk ngakalinya teman-teman ada dua cara. Kalau yang medium ini kan dia agak keras ya teman-teman ya. Jadi ada dua cara ngakalinya. Yang pertama per itu per lembarnya dikurangi 1, atau kalau tidak mau ukuran tekanan angin ban saja dikurangi. Saya pakai 25 ukurannya, 25 PSI. Kemudian untuk ban ini saya pakai BFG yang USA, ukurannya 285 75 16. Jadi untuk fitmentnya, untuk tampilannya menurut saya sangat pas ini. Kemudian pelek juga pakai pelek kaleng 16 ditambah dengan dop, wheel dop aslinya, ada free locknya juga, sehingga kesan klasiknya mobil ini dapat ya. Pelek kaleng, wheel dop, kemudian pakai ban yang 285 75 16. Kalau di ban itu sekitar ukuran 32,7 lah, hampir 33 ya itu. Bagian belakang juga serep sama, saya pakaikan ban BFG 285 75 16, dan juga wheel dopnya juga yang ori, pelek kaleng. Kemudian tadi yang saya bilang teman-teman, aksesoris seperti emblem ini kan baru semua nih. Cari yang memang original, mata kucing. Karena kalau tidak original, ini tidak akan bertahan. Dia akan luntur nanti ini, luntur. Kemudian bagian belakang juga kita lihat. Masih rapi semua. Masih originalnya, termasuk itu ada dongkraknya. Dongkrak lama itu masih ada juga di dalam. Kemudian juga untuk knalpot saya ganti baru semua, bisa dilihat ya teman-teman ya, knalpot baru. Kemudian kolong-kolong juga semua dicat, semua bersih, jadi mobil ini kelihatan seger, fresh, seperti dari dealer ya, mobil baru. Ini juga ada penahan cipratan lumpur, juga orinya bawaan mendekati original, walaupun kalau saya pribadi ini masih belum 100% original, tapi kalau kita mau sampai 100% original, biaya yang dikeluarkan pasti sangat mahal. Tidak cukup 600-700 juta, itu tidak cukup teman-teman. Karena kalau untuk FJ40 sendiri, bagi penggemar ini adalah hobi yang sangat mahal kalau menurut saya. Kenapa mahal? Karena barang-barang yang diburu adalah barang-barang original yang memang tidak serta-merta kita ada uang, kita beli barangnya ada, belum tentu ada. Jadi kita harus berburu barang-barang tersebut. Makanya saran saya tadi, kalau kita mau mengkoleksi mobil 40 series, kita pilih-pilih bahan, cari yang memang bahannya mendekati original, baik itu bodinya, baik itu pernak-perniknya, karena sangat susah kita akan mencari barang-barang tersebut. Di interior masih saya pertahankan teman-teman, jadi untuk plafon masih orinya, jok juga masih 21, kemudian setir juga masih setir aslinya, ini setir donat karena 79 kan masih donat, tapi kalau yang 81 ke atas, 80 akhir sampai 82 itu dia sudah pakai
yang setir kepiting. Begitu juga yang BJ 82, 83, 84 dan ada BJ terakhir 85, bahkan ada juga pemakaian 86 dia sudah pakai yang setir kepiting ya. Kemudian panel-panel juga masih hasilnya semua. AC saya pakaikan Super King, dingin sekali ini. Sampai kalau kita pakai satu harian itu bisa berembun ini kacanya. Jok juga belakang masih orisinalnya, jok susun ya, berhadapan. Karpet juga masih karpet original. Kemudian yang membedakan juga teman-teman, untuk handbrake kalau 79 akhir 80 81 itu dia sudah di bawah handbrake-nya. Beda kalau yang 79 awal ke bawah, dia handbrake-nya di sini ditarik. Ini sudah di bawah. Kita lihat sektor mesin ya teman-teman ya. Jadi cara bukanya tetap masih pakai jangkar, kemudian di sini ada tempat pembukanya. Nah, tadi di awal juga saya katakan bahwa ini depan sudah pakai cakram, namun kalau dia kurang pakem, ada juga yang harus diganti oleh teman-teman, yaitu booster rem. Booster remnya saya pakai punyanya VX 80, jadi lebih besar tendangannya. Kemudian untuk mesin-mesin lainnya masih saya pertahankan orisinalnya, baik karburatornya, baik pengapiannya. Tapi yang saya ganti itu hanya platina ke CDI. Kenapa saya ganti CDI? Karena saya tidak mau pusing untuk setel derajat platina tersebut, teman-teman. Jadi kalau kita sudah pakai CDI, setel sekali, kita pakai seterusnya. Karena kita ingin merasakan senang di jalan itu. Kalau misalnya berubah-berubah setelannya, ya kita kan pusing juga itu. Nah, contoh ini teman-teman. Kemarin saya ganti water pump. Ini saya pakai yang original, asli Toyota. Saya beli di Jakarta, Pasar Senen itu 1.900.000. Nah, kalau teman-teman pakai yang biasa, bisa ada juga harga 350, tapi karena saya mempertahankan original look dan juga fungsinya dan juga kenyamanannya, saya tetap percaya dengan barang yang original. Karburator juga saya pertahankan yang originalnya, masih bawaannya. Memang agak sedikit boros, tapi setelah saya ukur ya sekitar 1.4 sampai 1.5 kalau keluar kota ya. Cuman masih worth it lah, sesuai dengan apa yang kita rasakan pada saat menyetir itu. Nah, teman-teman juga bisa melihat yang saya bilang tadi, 2F timbul ini seperti ini. 2F timbul. Kemudian untuk pengapian juga, pengisian ke aki, alternatornya atau dinamo setrumnya, saya sudah mengganti yang pakai IC. Jadi tidak pakai lagi yang pakai cathode seperti ini, karena kalau dia pakai cathode itu agak sedikit merepotkan kalau saya. Jadi kalau pakai IC kan tinggal dia memutus arus dengan otomatis dengan sendirinya. Jadi tidak usah terlalu saklek pakemnya seperti katalognya harus seperti ini seperti itu. Kalau itu membuat repot kita sendiri, kecuali kalau memang barang tersebut atau kendaraan ini hanya kita jadikan simpanan di garasi saja. Kalau saya tetap saya pakai daily use, saya pakai sehari-hari dengan tampilan yang original look seperti ini. Jadi ya memang ada dua aliran teman-teman untuk penggemar FJ40 atau BJ40 ini. Ada yang memang alirannya dia merestorasi, mendekati original looknya, baik itu variasi perintil-perintilannya, aksesorisnya, kemudian setelah selesai restorasi disimpan di garasi, dinikmati sewaktu-waktu saja. Ada juga restorasi modifikasi atau resto mod. Jadi tujuan di restorasi tersebut untuk dipakai sehari-hari ya. Itu tergantung pilihan dari teman-teman semua. Kalau saya restorasi mendekati original, namun juga tetap saya pakai karena saya menikmati. Jadi untuk value-nya sendiri, feel-nya kita merasakan naik mobil tua seperti FJ40 ini, kalau saya itu tadi aksesoris mendekati original look, kemudian setir juga masih aslinya, jok juga masih aslinya, yang tidak bisa disenderkan tuh. Jadi kemudian juga untuk gearbox juga saya tetap mempertahankan yang 3 speed, karena 3 speed ini dipadu dengan mesin 2F-nya yang 4200
itu value-nya tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar oleh apapun teman-teman. Jadi perasaan kita di atas mobil itu bisa mengenang masa lalu, kemudian perasaan kita menyetirnya, perasaan happy-nya, senangnya itu tidak bisa dibayarkan dengan uang berapapun juga. Kalau saya seperti itu. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Saran saya teman-teman yang mau atau awal mula ingin mengkoleksi mobil hardtop seperti ini, Land Cruiser series 40 seperti ini, cari yang mulai 79 akhir yang sudah tangki kolong, 80, 81, 82. Kalau yang di atas itu yang BJ, yang diesel 82, 83, 84. Atau malah cari yang di bawah tahun 65 1F mesinnya. Jadi pada saat kita restorasi mendekati original look tadi, value-nya, nilainya itu, nilai jualnya itu akan lebih tinggi lagi kalau barang-barang seperti itu. Jadi jangan cari yang tanggung, misalnya tahun 75, 70, 71 sampai ke 77, 78 itu. Jadi carilah yang 79 akhir ke atas, atau malah kan tahun 65 yang ke bawah, yang 1F. Dan itu betul-betul barang yang memang diburu oleh kolektor item. Demikian teman-teman, kalau teman-teman berminat untuk mengkoleksi FJ40, beberapa saran yang saya sebutkan tadi bisa rekan-rekan dan teman-teman jadikan pedoman ya. Jadi kita mengurus mobil tua seperti ini, mobil antik seperti ini, tidak seperti mengurus mobil-mobil komersil pada umumnya. Harus betul-betul kita teliti, kita sayangi, dan pasti feedbacknya ke kita, mobil itu tidak akan membuat kita susah. Selamat menikmati dan jangan lupa bahagia.